Setelah California, sekarang Carolina yang dilanda oleh kebakaran hebat. Carolina Utara dan Carolina Selatan mengalami kebakaran hutan. Ribuan hektar lahan hangus yang memaksa pejabat setempat mengumumkan keadaan darurat dan warga harus meninggalkan rumahnya. Tapi bagaimana kebakaran ini terjadi? Dan apakah kebakaran ini melebihi yang terjadi di California? Kebakaran hutan terjadi sejak hari Rabu di Carolina Utara dan Selatan. Ribuan hektar lahan terbakar, merenggut harta benda, dan membahayakan mata pencarian. Memang belum ada laporan kematian akibat kebakaran. Tidak ada rumah yang hancur lebur. Tapi evakuasi dilakukan. Bahkan pemerintah setempat mengumumkan keadaan darurat karena api yang terus menyebar secara cepat akibat kondisi cuaca yang kering. Ada lebih dari 175 titik kebakaran terjadi di seluruh negara bagian sejak hari Sabtu. Kebakaran terbesar terjadi di kawasan hutan Carolina Selatan dekat dengan pantai Myrtle. Kebakaran di sini menyebar sampai 2.000 area dan mengancam masyarakat Walker Woods dan Avalon. Sementara di Carolina Utara bagian barat, kebakaran yang dipicu oleh kabel listrik putus di sepanjang US Highway yang kemudian dengan cepat menyebar ke gunung terdekat. Meskipun angin melemah dan suhu turun pada hari Minggu, kondisi udara yang kering serta vegetasi yang mudah terbakar tetap membuat ancaman kebakaran tinggi di seluruh Carolina dan bagian timur laut Georgia. Kondisi tersebut kemudian memperparah kebakaran. Secara rinci di Carolina Utara, hingga hari Kamis pagi, para pejabat mencatat 81 titik kebakaran dengan total lebih dari 1.500 area lahan terbakar. Jumlah ini turun setelah sebelumnya lebih dari 200 kebakaran hutan terjadi di awal minggu. Di Carolina Utara, kebakaran hutan aktif terbesar terjadi di wilayah barat daya. Api menyebar hingga lebih dari 600 hektar di Polk County, dekat perbatasan Carolina Selatan. Untungnya, petugas pemadam kebakaran bisa mengendalikan 91% kobaran api. Sementara itu di Carolina Selatan ada sekitar 22 kebakaran hutan yang tercatat sampai pada Kamis pagi. Jumlah ini juga turun setelah sebelumnya ada sekitar 100 titik kebakaran terjadi. Seperti yang sudah disebut tadi, wilayah paling parah terjadi di dekat Myrtle Beach. Kebakaran di wilayah ini berasal dari kebakaran hutan yang pertama kali terjadi pada hari Sabtu ketika semak-semak terbakar. Tapi, kalau kita bicara penyebab, kebakaran diperparah karena sebagian besar wilayah di Carolina, termasuk Carolina, mengalami kekeringan yang tidak normal. Kebakaran terjadi setelah setahun cuaca buruk di Carolina, dari kekeringan hebat selama musim panas hingga banjir badai ekstrim pada bulan September, lalu kembali lagi ke kekeringan. Carolina Selatan misalnya, wilayah ini menerima hujan sangat rendah, bahkan lebih rendah dari biasanya. Ketika tanah ditambah kombinasi bahan bakar yang kering, curah hujan terbatas, dan kelembapan rendah pada vegetasi tanaman, membantu menyebarkan kebakaran lebih cepat. Yang diperlukan hanyalah sambaran petir atau api buatan manusia dan hembusan angin untuk memulai kebakaran hutan. Oke, sekarang yang jadi pertanyaan, apakah kebakaran di Carolina ini lebih parah dari yang terjadi di California pada awal tahun 2025? Jawabannya, tidak. Kebakaran yang terjadi di Carolina memang tidak separah yang ada di California. Kebakaran tidak sampai merusak belasan ribu bangunan, tidak ada korban jiwa, tidak melahap lebih dari 14.000 hektar lahan. Tapi yang membedakan adalah titik kebakaran. Di California ada sekitar 124 titik kebakaran hutan besar dan kecil. Sementara di Carolina ada sekitar 174 titik kebakaran. Sebenarnya kebakaran secara historis cukup umum terjadi di Carolina. Berdasarkan catatan, Carolina telah mengalami banyak insiden kebakaran selama tahun 2024 saja. Carolina Selatan rata-rata mengalami sekitar 5.000 kebakaran hutan setiap tahunnya, yang membakar hampir 12.141 hektar. Sementara itu, di Carolina Utara telah terjadi 4.588 kebakaran hutan pada tahun 2024, yang membakar lebih dari 6.070 hektar. Hal ini yang mendorong Gubernur Henry McMaster untuk menyatakan keadaan darurat. Tim penyelamat kebakaran berhasil menangani kebakaran hutan Carolina dan sudah memasang alat penyiram portabel untuk membasahi tanah. Departemen ini juga melakukan pengintaian api dari atas menggunakan pesawat nirawak. Sementara itu, 2 helikopter U-860 Black Hawk
Dan satu helikopter CH-47 Chinook juga dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Setidaknya, kru sudah melakukan 102 kali penyemprotan air sebanyak 60.000 galon. Petugas pemadam kebakaran Horry County juga sudah menyarankan para pengendara agar tidak berada di jalan hingga hari Selasa pagi, karena potensi asap tebal yang terus berlanjut. Warga yang telah dievakuasi diizinkan kembali untuk memasuki lingkungan mereka. Departemen juga mengeluarkan perintah larangan membakar di seluruh negara bagian, termasuk pembakaran puing di halaman ataupun api unggun. Di tengah upaya petugas untuk memadamkan api, di tengah krisis yang terjadi, Presiden Donald Trump justru dilaporkan tengah bersenang-senang di resort setelah bermain golf di Florida. Video yang tersebar, ia terlihat menari di atas meja bersama CEO Tesla Elon Musk. Hal ini membuat dirinya dikecam oleh warganet. Bukan cuma soal Donald Trump, seiring meluasnya kebakaran, ada fakta yang cukup memilukan terungkap. Saat api membakar hutan dan rumah, Badan Tanggap Bencana seringkali mengabaikan masyarakat kulit hitam dan masyarakat berpenghasilan rendah. Lingkungan ini juga cenderung tidak memiliki infrastruktur, sumber daya, atau rencana evakuasi yang memadai, sehingga mempersulit penduduk untuk melarikan diri dengan cepat atau mencari tempat berlindung. Selain itu, masyarakat ini terus-menerus menghadapi kendala keuangan saat mengajukan permohonan bantuan bencana. Akankah lingkungan yang paling terdampak mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan? Atau akankah mereka tertinggal seperti yang dialami banyak komunitas kulit hitam setelah bencana sebelumnya? Kecuali ada yang berubah, komunitas kulit hitam akan terus menderita bukan hanya akibat kebakaran itu sendiri, tetapi juga akibat sistem yang menentukan siapa yang akan membangun kembali dan siapa yang akan ditinggalkan dalam abu. Untuk saat ini, masyarakat di seluruh Carolina harus menahan nafas, berharap hujan bisa memadamkan api sebelum memasuki pemukiman dan mengakibatkan banyak rumah terbakar. Tapi, apakah setelah api padam semuanya selesai? Tentu saja tidak. Justru, begitu api padam, krisis yang sebenarnya dimulai. Seperti yang terjadi di California, kebakaran hutan mengakibatkan menurunnya fungsi hutan untuk menahan air. Ketidakmampuan hutan untuk menahan air akan mengakibatkan bencana-bencana lain terjadi, seperti banjir atau tanah longsor. Tapi untuk sekarang, yang cukup mendesak adalah angin kencang yang diperkirakan akan melanda banyak wilayah di Carolina dengan kecepatan 15 hingga 25 mil per jam. Ini bisa kembali memicu api. Belum lagi soal badai yang juga diperkirakan bergerak ke pantai timur. Memang badai ini membawa hujan yang dibutuhkan Carolina untuk membantu memadamkan api. Tapi, badai juga bisa menghasilkan angin kencang dan tornado yang berpotensi akan merusak bangunan-bangunan di Carolina. Yang jadi masalah berikutnya, kebakaran hutan akan terus mengancam banyak wilayah di bagian tenggara Amerika Serikat selama beberapa bulan mendatang akibat perubahan cepat dari cuaca basah ke cuaca kering.